saudaraku, hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan renungan harian kita. Dan hari ini renungan harian kita terambil dari kitab 1 Korintus, pasal yang ke-9, ayat 1 hingga ayat yang ke-27, dengan tema berkorban demi Injil. Saudaraku, jika kita flashback di pasal yang ke-8, di sana Paulus berbicara mengenai persembahan berhala. Sedangkan di pasal yang ke-9, Paulus berbicara mengenai hak dan kewajiban seorang rasul. Sepertinya kedua topik ini tidak saling berhubungan. Namun, kalau kita mencermati lebih dalam, maka kita bisa menemukan ada nasihat yang sama yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaatnya di Korintus. Di pasal yang ke-8, Paulus ingin menasihatkan agar jangan sampai pengetahuan seseorang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Demikian juga hal rasuli di pasal yang ke-9, Paulus ingin mengatakan bahwa jangan sampai hak kerasulan itu mengganggu pelayanan rasul kepada jemaat. Itu sebabnya walaupun Paulus memiliki hak rasuli, dia lebih memilih tidak mempergunakannya demi kepentingan pengabaran Injil. Di sisi lain, mungkin juga ada jemaat di Korintus yang meragukan kerasulan daripada Paulus. Padahal jemaat di Korintus adalah buah dari pelayanan Paulus. Alkitab tidak menjelaskan kepada kita apa penyebabnya, sehingga jemaat Korintus meragukan kerasulan Paulus. Namun kemungkinan besar muncul penginjil-penginjil yang lebih hebat, yang lebih berkomunikatif dan memberikan pengaruh yang luar biasa, sehingga jemaat Korintus agaknya lupa akan jasa daripada pelayanan seorang Paulus. Namun, sebagai pelayan Tuhan yang baik, Paulus tidak mundur dan kecewa, walaupun itu tentu menyakitkan. Kenapa? Karena fokus Paulus adalah memberitakan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Untuk itu, Paulus berkata di ayat yang ke-26 dan yang ke-27, dia berkata bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku, Paulus tidak menuntut haknya untuk menerima sesuatu dari hasil pelayanannya, sekalipun dia punya hak untuk mendapatkan itu. Paulus tetap mengasihi jemaat Korintus dan setia melayani di sana, walaupun buah pelayanannya itu meragukan kerasulannya. Seperti tidak dianggap, bukan? Dan ini adalah hal yang sangat tidak mengenakan. Namun Paulus tetap setia dan fokus pada panggilan Tuhan. Saudaraku, kiranya renungan ini mengingatkan dan meneguhkan iman kita kembali sebagai seorang pelayan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Hatiku kan terbuka, serahkan semua, kasih-Mu urapiku terbebas.